猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Xiaoyan segera memasuki keadaan waspada dan beberapa bahaya mungkin akan terjadi pada saat ini. Sosok Xiaoyan tampak seperti aliran cahaya dari kejauhan dan kemudian dia membanting dengan keras ke tanah. Sosok Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari asap dan debu. Tidak ada kehidupan di sekitarnya dan tempat di mana Xiaoyan berada adalah sebuah benua. Jika seseorang melihat sekeliling saat ini, pemandangannya cukup mengejutkan. Benua ini tidak lengkap, tetapi tampaknya terbelah dua oleh pedang raksasa. Sosok Xiaoyan segera bergerak dan dia melayang-layang di benua ini. Xiaoyan melihat banyak bangunan dan istana, tetapi semuanya terlihat sunyi, termasuk tumbuh-tumbuhan. Semuanya layu dan sepertinya tidak ada kata kehidupan di sini. Ketika Xiaoyan ingin memasuki istana ini untuk memeriksa, begitu menginjakkan kaki di tanahnya, istana-istana ini berubah menjadi jelaga dan abu terbang. Abu terbang itu menyebar dan tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan dia mengeluarkan 8 penguasa berat Xuan di belakangnya dalam sekejap. Saat berikutnya, pukulan berat bertabrakan dengan penguasa berat Xuan. Percikan memercik kemana-mana dan sesosok muncul di depan matanya. Wajahnya pucat. Xiaoyan tidak bisa merasakan sedikit pun vitalitas dalam dirinya. Meskipun dia melancarkan serangan pada Xiaoyan, matanya terlihat acuh tak acuh. Xiaoyan sedikit mengeringit, energi sumbernya melonjak keluar dan dia mengayunkan 8 penguasa berat Xuan itu lalu menebas ke arah sosok ini. Bayangan kaki Xiaoyan melintas. Sosok ini tidak dapat melakukan gerakan kedua dan sosoknya langsung menghilang di bawah kaki Xiaoyan. Semuanya seperti ilusi. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengeringit. Semua yang ada di sini seperti ilusi. Tapi Xiaoyan tahu bahwa ini bukanlah ilusi, tapi tempat nyata yang terlupakan oleh waktu. Dan sosok ini seharusnya adalah keberadaan kuno yang dikatakan Jiu Ying telah mati tetapi belum sepenuhnya mati. Tetapi ketika berubah menjadi gelembung, akhirnya menghilang sepenuhnya dalam tahun-tahun tanpa akhir. Xiaoyan terus bergerak maju, mengembara tanpa tujuan di dunia yang rusak ini. Dalam perjalanan, Xiaoyan bertemu dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya pada awalnya. Dan menyerang Xiaoyan tanpa peringatan apapun. Paling banyak tidak lebih dari 10 gerakan. Terlepas dari apakah Xiaoyan bergerak atau tidak, mereka semua akan hancur dan pergi. Adapun Nextar supernatural yang dikatakan Jiu Ying, Xiaoyan melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan jejaknya. Dan Xiaoyan tidak tahu seperti apa Nextar supernatural ini. Xiaoyan tidak terburu-buru tentang hal ini, tetapi terus memindai sekelilingnya dengan matanya dan perlahan menyapu ke ujung. Beberapa hari kemudian, puncak gunung menarik perhatian Xiaoyan. Puncak gunung itu terisolasi di gurun. Pemandangan ini terlihat aneh, dikelilingi oleh dataran dan gurun yang luas. Angin dan pasir sangat kuat. Setiap puncak gunung akan dihancurkan ke tanah dengan angin dan menjadi debu. Tapi di puncak gunung ini ada pohon muda dengan batang ramping. Ketika dia melihat tetesan air di batang pohon, Xiaoyan tahu bahwa ini pasti Nextar para dewa yang dikatakan Jiu Ying. Dibandingkan dengan semua yang ada di sekitarnya, sepertinya hanya gunung ini yang terlihat paling nyata.
Segala sesuatu yang lain seperti fata morgana, sedikit sentuhan akan hilang. Xiaoyan mendekat perlahan dan masih dengan hati-hati memindai dengan kekuatan jiwanya untuk memastikan apakah ada fluktuasi yang aneh. Tapi sepertinya tidak ada fluktuasi vitalitas di sini. Seperti sekitarnya hanya bunga sebening kristal yang tergantung di dahannya. Setelah menyadari tidak ada fluktuasi, Xiaoyan mengetukkan jari kakinya dengan ringan dan mendarat di puncak gunung. Di depannya ada tetesan air yang jernih. Ketika dia menginjak gunung ini, Xiaoyan baru merasakan kebenarannya. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan tetesan air di bawah batang pohon dengan sangat lancar. Tetesan air ini yang seperti benda asli dipegang di tangan Xiaoyan, dan Xiaoyan baru saja akan memastikan fungsi dan keasliannya. Tiba-tiba puncak gunung di bawah kakinya runtuh yang membuat Xiaoyan tiba-tiba mandek. Pada saat berikutnya gunung itu runtuh, Xiaoyan menahan paksaan itu dan pada saat yang sama segera menembak ke belakang dengan kecepatan tinggi. Sesosok menjarah dari gunung yang runtuh. Pakaiannya yang compang-camping sepertinya telah membusuk. Memegang pedang panjang berkarat, menderu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan tenang mengeluarkan penguasa berat tuan. Api dan guntur mengalir ke dalamnya dan dengan paksaan mengguncang pedang panjang di tangan sosok yang mengaum itu. Lautan api dan guntur dicurahkan, dan pada saat yang sama sosok Xiaoyan juga terkejut dan dia langsung didorong mundur olehnya. Xiaoyan terkejut, sosok ini berbeda dengan sosok yang pernah dia temui sebelumnya dan kekuatannya lebih dari 1,5 bintang lebih kuat. Tetapi di tubuhnya Xiaoyan tidak bisa merasakan jejak fluktuasi Genesis Qi. Pedang di tangan orang ini juga luar biasa. Xiaoyan melihat sosok di kejauhan dan mengira dia akan terus mengejar Xiaoyan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika sosoknya berbalik, dia lari ke belakang. Tidak masalah menyerang Xiaoyan, tetapi pelarian ini membuat mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut karena semua orang yang dia temui sebelumnya tidak memiliki kebijaksanaan. Namun sosok ini jelas berbeda. Dia ingin melarikan diri. Xiaoyan ragu, melambaikan tangannya. Cahaya berkedip muncul di udara puncak gunung dan langsung menekan sosok itu. Puncak usia. Ini adalah harta yang diberikan kepadanya oleh beberapa saudara senior Xiaoyan yang tersisa. Jenis penggunaan pertempuran ini adalah yang paling cocok. Dengan masuknya energi asal Xiaoyan, puncak Wuxiang dengan cepat meluas hingga ratusan kaki. Dengan suara berat, puncak Wuxiang menekan sosoknya. Ada suara teredam dan kilatan cahaya dingin menembus puncak Wuxiang dalam sekejap, dan itu terpotong menjadi 2 bagian. Untungnya tubuh utamanya tidak rusak. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, induk tubuh seukuran telapak tangan puncak Wuxiang itu disapu kembali ke telapak tangan Xiaoyan. Orang ini sepertinya tahu bahwa dia dikalahkan oleh Xiaoyan, jadi dia melarikan diri dengan sangat cepat. Tetapi Xiaoyan ingin mendapatkan informasi tentang tempat ini darinya. Dan yang terakhir, melarikan diri dengan panik, dan Xiaoyan juga mengejarnya tanpa henti. Xiaoyan mengikuti di belakang orang ini. Nyatanya Xiaoyan bisa menyusulnya dengan kecepatan penuh, tapi Xiaoyan tidak melakukan itu, melainkan mengikutinya perlahan dan tidak tergesa-gesa. Xiaoyan ingin melihat kemana orang ini ingin melarikan diri, karena Xiaoyan menyadari bahwa orang ini tampaknya tidak menghindari Xiaoyan, tetapi lebih seperti memiliki obsesi dan bersikeras pergi ke tempat tertentu. Setelah mengikuti orang ini selama beberapa hari, ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut.
Dan ketika dia melihat sekeliling, ada ribuan puncak gunung berayun seperti sebelumnya. Di atas puncak gunung ini ada juga batang pohon yang ditekuk oleh tetesan air, dan sosok itu bergegas ke kelompok puncak gunung. Tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru mengejarnya. Lagi pula, orang ini tidak penting lagi. Jika tetesan air ini adalah nekstar para dewa yang disebutkan oleh Jiu Ying, maka ada ribuan di sini. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa yang tampak besar dan menjulang tinggi ini bukanlah gunung. Lebih baik dikatakan mereka lebih seperti kuburan. Itu hanya dalam bentuk puncak gunung. Xiaoyan tidak bertindak terburu-buru karena dia masih perlu untuk memastikan apakah tetesan air ini adalah nekstar para dewa yang dikatakan Jiu Ying. Xiaoyan memegang yang telah dia petik sebelumnya di telapak tangannya, dan nyala api naik dari telapak tangan Xiaoyan. Tiba-tiba buah yang seperti tetesan air meleleh dalam nyala api, berubah menjadi hembusan nafas. Merasakan kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya, mata Xiaoyan bersinar terang, dan dengan satu tegukan dia menghirupnya ke dalam tubuhnya, dan hanya dengan menelannya bisa membuktikan keasliannya. Xiaoyan segera menutup matanya, dan sinar nafas meleleh di sepanjang tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera terkejut. Dia tidak merasakan sumber ki yang agung, tetapi justru karena dia tidak merasakan sumber ki di laut ki asal Xiaoyan, bintang-bintang sebenarnya terkondensasi dari udara tipis. Dan kecepatannya tidak lambat, bahkan naik tak terkendali. Sumber energi latar belakang 60 juta dalam waktu singkat telah meningkat sebanyak 2 juta. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, melihat sekeliling, matanya bersinar dengan cemerlang. Tetesan air ini seharusnya menjadi nekstar para dewa. Jiu Ying berkata bahwa benda ini sulit ditemukan, tetapi tampaknya jauh lebih mudah dari yang kubayangkan. Xiaoyan tiba-tiba merasa aneh dan bahkan merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Tapi melihat puncak gunung ini, Xiaoyan memiliki firasat buruk. Puncak gunung yang dia temui barusan sepertinya memiliki karakter terlemah. Jika ada keberadaan kuno yang terkubur di puncak gunung ini, maka tidak tahu seberapa mengerikan kekuatannya. Namun hanya sinar nekstar dapat meningkatkan ki asal Xiaoyan lebih dari 2 juta. Efek ini sangat menakutkan. Sekarang Xiaoyan bisa yakin apa yang dikatakan Jiu Ying. Ini adalah benua kuno yang dilupakan oleh waktu, dan pada zamannya pasti sangat makmur. Setelah dikonfirmasi oleh Xiaoyan, pandangannya langsung bergerak menuju puncak dari ribuan puncak ini. Jika dia bisa mengumpulkan semua nekstar para dewa dari ribuan puncak ini, maka Xiaoyan tidak hanya bisa menembus ke atas puncak dari Dewa Petarung Bintang 7, dan bukan tidak mungkin untuk mencapai Dewa Petarung Bintang 8. Dengan gerakan tubuhnya, Xiaoyan melangkah ke atas salah satu puncak dan mengeluarkan tetesan air dari batang pohon tanpa ragu-ragu. Sama seperti pertama kali saat Xiaoyan mengambil tetesan air, puncak gunung di bawah kakinya terbuka, seolah-olah tetesan air adalah segelnya. Melepaskan keberadaan segel di puncak gunung dengan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan sepertinya sudah lebih dari cukup kali ini. Dia berpindah-pindah untuk menghindari benturan. Dalam debu yang berterbangan di langit, telapak tangan hitam besar datang menampar Xiaoyan dengan keras. Sosok Xiaoyan dengan cepat mengubah posturnya. Satu sisi sosoknya menghindar. Dia menampar udara dengan telapak tangannya. Di tengah asap dan debu, sesosok besar meraung dan bergegas menuju Xiaoyan. Ini tidak terduga adalah kera iblis bulan raksasa dengan ukuran puluhan kaki. Memiliki kekuatan fisik yang kuat, pikiran Xiaoyan bergerak ketika dia melihat ini, dan dia tidak segera mengeluarkan penguasa berat Xuan.
Karena ini masalahnya, itu juga bisa digunakan untuk mempertajam kekuatan tubuh, gumam Xiaoyan. Dan saat berikutnya, dia menyingkirkan setetes Nexstar. Dan ketika Xiaoyan bergerak, guntur hitam melintas di sampingnya. 12 pembuluh darah guntur berkedip seperti hati. Dan kekuatan guntur melonjak keluar. Xiaoyan mengangkat tinjunya dan tiba-tiba membanting kera iblis bulan raksasa dengan satu kepalan. Tinju yang tidak proporsional dari keduanya bentrok bersama dan kekuatan destruktif inti guntur void mengalir keluar dari lengan Xiaoyan dan meledak di antara tinju. Setelah suara ledakan yang keras, kera iblis bulan raksasa dengan perawakan beberapa puluh kaki berhenti dan mengeluarkan suara ratapan. Inti guntur void menyebar ke atas dan kemudian meledak di lengannya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的迎战，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。